warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muda Mudi Cendikia Podcast. Tempat kamu bercerita melepas beban overthinking bersama Gita, guru BK. Dan Fani, guru IPS. Di episode perdana ini kita bakal ngajak sobat Muda Mudi buat kenalan dulu. Kenapa sih namanya adalah Muda Mudi Cendikia Podcast? Nah sebenarnya sih gak ada filosofi yang mendalam banget gitu tentang arti kata muda-mudi. Cuman kalau misalnya dilihat dari asal katanya, nah muda-mudi, mudanya tuh diambil dari kata anak muda. Sementara mudinya itu diambil dari istilah psikologi yang artinya suasana hati. Oke, anggap aja kita berdua adalah dua anak muda yang bakal cerita tentang suasana hati dari hati ke hati. Tadi kan kita udah sedikit jelasin ya asal muasal dari kenapa namanya Muda Mudi Cendikia Podcast. Nah sekarang biar lebih kenal sama dua host kecintaan Sobat Muda Mudi, tim kreatif kita udah nyiapin games Truth or Dare. Siap. So, mari kita mulai. Taram, ini udah ada gamesnya. So, Bu Pani boleh dijelasin ini gimana cara mainnya? Jadi ini adalah ada kertas, isinya adalah beberapa pertanyaan yang akan kita jawab dan kita lakukan tantangannya. Ayo, kita mulai. Siapa dulu yang ngambil? Aku dulu deh ya. Boleh. Oke. Ini pertanyaannya ya. Kalau kamu berubah jadi hewan, mau jadi hewan apa dan kenapa? Kenapa harus jadi hewan ya? Kalau saya jadi hewan, kayaknya mau jadi koala. yang Kenapa? bisa tidur lebih lama. Jadi tidurnya tuh kan lama gitu koala tuh. Kayak kerjanya tidur sama Iya, makan doang. Gitu, iya. Iya. Main rebahan. Kalau aku pengen jadi gajah, Kenapa? punya otak cerdas. Setia ya gajah itu Iya. sama teman-temannya gitu. Ya. Tapi maunya jadi manusia ya, Iyalah. bersyukur jadi manusia. Bersyukur Ini banget. cuman perumpamaan doang. Oke, next. Oke, aku ya. Kalau kamu dianugerahi kekuatan super, pengennya punya kekuatan super apa? Pengen punya kekuatan super apa ya? Kayak mau punya kekuatan super buat membaca pikiran orang lain gitu Bu. Jadi kayak kalau misalnya di profesi aku sebagai guru BK kayaknya itu bakal ngebantu banget gitu, kayak gak usah ditanya-tanya, kayak aku udah tahu nih pikiran dia mau kemana gitu. Kalau aku sekarang kebetulan lagi nonton film Thailand, judulnya The Gifted. Nah itu adalah anak-anak Gifted, yang iya, punya bener. kekuatan super. Kayak aku pengen punya kekuatan super teleportasi atau bisa ngilang dan muncul di tempat manapun. Jadi kalau dalam istilah psikologi itu gifted itu adalah orang-orang yang IQ-nya itu Di atas rata-rata, jauh di atas rata-rata gitu kan, ada superior gitu. Nah, itu jauh lagi di Berarti atas memang cerdas. kekuatan super itu bisa ada teorinya ya? Ada Memang teorinya. ada Tapi gitu. maksudnya nggak kayak kekuatan super yang kayak di film-film superhero ya, bukan Iya, kayak iya. gitu, bukan kayak gitu. Oke, next ya, next question. 3 kata yang mendeskripsikan satu sama lain. Oke, aku dulu. Ya, Eh, kamu ke aku berarti ya. Iya. Ceria, menyenangkan, dan 4 kata boleh gak sih? Disukai banyak orang. Aduh, ini mah ngapung ya langsung. Terus kalau 3 kata yang mendeskripsikan Bu Fani, tetap sih ya, guru yang dirindukan oleh muridnya. Enggak 3 kata, ya udah Banyak ya? lah. Ya udahlah, pokoknya bisa mendeskripsikan satu sama lain ya. Oke, next. Oke, tinggal 3 pertanyaan lagi. Tunjukin isi tas kamu. Oke, boleh Bu Gita tunjukin dulu Tas aku tasnya. ya. Oke, ini tas aku. Kalau dibawa, kalau misalnya di dalam waktu yang singkat gitu, maksudnya keluarnya tuh nggak lama gitu ya, kayak sekarang gitu kan, nggak akan terlalu lama gitu di sekolah. Nah ini sih ada ya dompet, terus ada dompet, terus juga ada payung, terus ada udah cuma kayak gini. Wow, bawaannya. sama handphone sih Handphone. sebenarnya. Bawa tas satu lagi ya, tas yang buat laptop gitu, tapi tas yang di dalam intinya yang harus banget ada ini sih gitu. Sebenarnya ada make up sih ya kalau misalnya agak Tahu lama lah isi gitu. tas kita kayaknya kalau lagi ngajar tuh Ya kalau lagi gimana ya? ngajar beda lagi gitu. Kalau lagi ngajar mah semuanya buku paket, terus juga semuanya dalam masuk tas. gitu. Iya. Belum lagi tempat minum, tempat makan, ya semuanya. betul. Cuman ini tuh kayak ya mau santai aja gitu hari ini mah gitu, nggak mau berat-beratan ya. berat-berat gitu. Kalau Bu Fani gimana? Oke, sama sih kayaknya isinya, cuman laptopnya kebetulan lagi dalam tas yang sama.
ada tisu, minyak wangi, lipstick sama apa ini hand cream, hand sanitizer, wajib ya sekarang ada dompet, buku kalau bosan, sama udah laptop. Oke, sekarang pertanyaannya tuh lebih baik ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet? Dompet lah, karena sekarang apa-apa bayarnya bisa pakai Transfer ya gitu ya, pakai uang elektronik, uang gitu ya. elektronik Jadi kita nggak usah bawa dompet, juga tetap bisa melakukan Aktivitas yang perjalanan lain. atau pembelian apapun gitu. Kayak dimudahkan aja zaman sekarang tuh gitu. Kalau nggak bawa dompet, bahkan aku dompetnya kayaknya nggak pernah ada isinya deh gitu. Ya, kalau zaman sekarang memang lebih banyak Ya debit apa gitu, tuh ya di handphone kalian masing-masing gitu ya, ya sobat gitu. muda-mudi. So, kalau sobat muda-mudi gimana? Lebih baik ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet? Boleh tulis di kolom komentar ya. Ya. Jangan lupa juga di handphone, di case-nya tuh sempilin satu ATM. Oh iya, benar-benar. Jadi kayak udah lengkap semuanya Iya, gitu. gitu doang. Oke, sekarang Oke, giliran next. Aku ya. Bu Gita. Oke. Nih. Negara mana yang pengen banget kamu kunjungin? Banyak banget ya, salah satunya ada, sebenarnya sih nggak pengen negara dulu, pengennya di Indonesia dulu Oh, iya, kejelajahin. bener. Cuman kalau memang harus keluar negeri itu pengennya ke Mekah, terus ke Itali, pengen banget karena suka banget sama Romawi-Romawian. Terus juga sama Norwegia, biar bisa lihat aurora sama midnight sun. Yang Baru tahu. harinya lebih Oh, panjang. yang lebih panjang. Oh iya. Kalau bener sih kata Bu Fani ya, jadi kayak emang Indonesia tuh ini luas banget gitu ya. Jujur li sih aku belum pernah keluar Pulau Jawa ya sejauh ini. Kayak kota-kota Pulau Jawa mah banyak gitu ya, Jawa Iya. Tengah, Jawa Timur udah pernah ke sana, tapi kalau di luar Pulau Jawa sendiri aku belum pernah gitu ya. Nanti Tapi mungkin kita berdua bisa Iya, ya. trip bareng. Oke, mantap kayaknya ya. Mau kemana itu? Labuan Bajo. Oh, of course. Terus kalau misalnya ini karena ditanyain negara, kalau misalnya buat tujuan religi of course ya mau ke Mekah gitu. Terus kalau misalnya buat jalan-jalan mau ke Jepang. Soalnya kan di sana tertarik aja gitu sama budayanya, sama disiplinnya. Banyak lah pokoknya aku tertarik sama negara Jepang gitu. Terus kalau misalnya satu lagi mau ke Finland, soalnya kan sebagai guru tuh sering banget baca jurnal kalau Finland itu merupakan salah satu negara yang pendidikannya paling baik di dunia gitu ya. Jadi mau aja ke sana, mau tahu gitu pendidikannya teh kayak gimana gitu. Biar bisa diadaptasi Ya, di biar sini. bisa diadaptasi di sini. Mudah-mudahan pendidikan Indonesia jadi lebih berkembang. Aduh, Amin. Oke, ini kayak the last question. Oke. Wah, ini pertanyaannya berat banget. Enggak sih, tapi ya bikin mikir. Apa yang kamu mau sampaikan ke diri kamu saat ini? Iya bener, bikin mikir ya, apa ya, kayak aku mau bilang kayak makasih Gita selama ini, aduh sedih ya. Makasih Gita selama ini udah mau melalui hari-hari yang berat. Maafin kalau aku suka prokrastinasi, jadi kamu suka ribet. Kayak gitu deh, kayak berhenti buat prokrastinasi ya. Udah kayak gitu deh. Oke, aku yang mau disampaikan ke diri sendiri, terima kasih juga sudah bertahan. Jangan lupa banyakin sabar. Sabar ya. Karena kayaknya semakin kesini tuh semakin banyak hal yang harus disabarin gitu. Semakin bertambahnya usia, semakin kompleks konfliknya dan lain sebagainya. Nah, by the way, ngomong-ngomong tentang konflik di Episode kita kali ini, nah kita mau bahas tentang salah satu mungkin konflik terhadap diri sendiri ya. Kita mau bahas tentang perjalanan karir. Oke, sekarang kita bakal ngobrol suasana hati dari hati ke hati tentang perjalanan karir. Nah, by the way, kalau misalnya ngomong-ngomong tentang perjalanan karir, aku mau tahu nih kayak bagaimana sih Bu Fani bisa sampai ke tahap Bu Fani yang sekarang gitu. Kayak jadi guru PS gitu. Perjalanan karirnya gimana? Kalau bahas perjalanan karir kayaknya banyak banget kegalauan yang aku hadapin ya ketika milih jurusan. Kalau SD
TK, SD, SMP kayak masih aman dan masih nurutin apa yang orang tua saranin. Kalau SMA memang diterima di SMA yang nggak mau aku teh di situ gitu. Cuman akhirnya lulus juga dari situ. Nah, ketika kuliah itu ketika mau mulai kuliah itu banyak banget kegalauannya, dari mulai milih kampus, kemudian milih jurusan yang sebenarnya tuh nggak pengen banget jadi guru gitu. Pengennya jadi apa ya, di ilmu pemerintahan, di administrasi negara, di yang kayak gitu-gitulah. Tapi akhirnya ketika konsultasi ke guru BK, kemudian ke guru bimbel, akhirnya disaranin lah untuk masuk ke jurusan pendidikan. Jadi kamu kalau mau lulus katanya ke PTN, maka ambillah di UPI. Jadi cari aman. Jangan pengennya sih di Unpad gitu ya, tapi cari aman kalau mau lulus ya harus di UPI. Nah, untuk jurusannya sendiri di UPI juga banyak banget galaunya. Sampai sih jurusan IPS ini saya ambil ketika pendaftaran. Jadi pas pendaftaran tuh masih bingung, jurusan pilihan keduanya apa ya? Sampai akhirnya dipilihlah pendidikan IPS dan lulus di situ ternyata di jurusan yang tidak direncanakan sebelumnya. Oh, jadi kalau misalnya di psikologi ya, nih aku belajar tentang perencanaan karir gitu. Jadi kalau emang kayaknya semuanya dari TK ke SD tuh kayak gak ada. Jadi yang galau tuh orang tuanya kayak mau dimasukin sekolah kemana ya. Nah, tapi kalau misalnya dari SD ke SMP itu si anak udah mulai diajak diskusi kan. Karena emang di usia 12, 13, 14 itu tuh dimana si tahap perkembangan karirnya itu adalah tahap, jadi dia tuh akan meniru orang-orang yang ada di sekitarnya dia, dari keluarga, dari lingkungan sekolah, banyaknya kemana gitu. Nah, itu usia di 12, 13, 14 lah kurang lebih. Nah, kalau misalnya dari 15 tahun 15 sampai 24 itu tahap eksplorasi, dimana kan tadi udah mulai galau nih mau masuk lanjut kuliah kemana gitu, banyak nanya dan lain sebagainya. Karena emang di tahap usia 15 sampai 24 tahun apa 25 tahun gitu, itu tuh tahap eksplorasi, kamu bakal try and error gitu di situ, kamu bakal banyak banget mencoba, dan emang itu tahap perkembangan karir gitu. Jadi kayak emang perkembangan karir tuh sesuatu yang harus kamu terus lakukan, terus direncanakan gitu. Nggak bisa sekali ngerencanain terus yaudah berhasil gitu, nggak kayak gitu. Tapi emang harus direview terus-terusan gitu, tiap tahun harus direview apakah ini sesuai atau tidak. Nah, terus juga ngomong-ngomong tentang yang tadi yang kayak bertanya ke A, ke B, ke C, nah itu juga termasuk di dalam gaya pengambilan keputusan dalam pemilihan karir itu. Nah, ada juga nih orang-orang yang misalnya udah pancing sama pilihannya, aku yakin tujuannya ke situ gitu, akhirnya kayak merencanakan dengan ini harus ke A, ke B, ke C, ke D gitu. Itu udah yakin, udah punya plan, benar, udah yakin gitu. Tapi ada juga orang-orang yang dia itu perlu bantuan orang lain. Nah, ketika dia bertanya ke orang yang expert di bidangnya gitu, ada ke guru, terus ke alumni, mungkin kan kita pasti banyak banget bertanya ya. Itu akhirnya dia pemilihan karirnya jadi kompleks gitu. Jadi banyak opsi gitu. Banyak opsi. Jadi akhirnya dia tidak bisa memilih keputusan karirnya. Nah, tujuan dari pemilihan karir ini adalah keputusan karir gitu. Sebenarnya lebih ke keputusan karir kamu mau kemana gitu. Pendapat orang lain mungkin banyak, tapi dari akhirnya tujuan kita sendiri kan ya yang memutuskan. Emang benar banget itu. Jadi memang bagusnya ketika memang memilih karir itu kamu mendapat pendapat dari orang lain, tapi tetap keputusannya kamu sendiri yang menentukan gitu. Nah, kalau misalnya aku pribadi itu tipe anak yang mungkin udah pancing dari awal ya. Jadi kalau misalnya dari sama kayak Bu Fani, dari masuk SD itu aku nggak ada galau sama sekali, ya udah yang deket dari rumah kayak nerima aja gitu. Nah, dari SD ke SMP juga sebenarnya nggak ada problematika yang apa karena emang kompleks SD SMP aku deketan sama rumah gitu, jadi yaudah yang deket dari rumah. Nah, di SMP tuh aku mau jadi guru BK, entah kenapa, mungkin karena di usia itu tadi 14 tahun, 12, 13, 14 tahun itu kita melihat orang-orang di sekitar kita kayak terinspirasi, makanya kayak aku mau jadi guru BK deh gitu ya, karena guru BK-nya asik sih di dulu waktu zaman SMP aku gitu, bukan guru BK yang terkenal galak dan lain sebagainya. Mungkin kata orang lain galak ya, kataku enggak gitu ya. Iya betul. Jadi terinspirasi, akhirnya
tujuan aku tuh jadi guru BK. Nah, sementara kalau misalnya karir yang untuk mau masuk SMA atau kuliahnya emang itu tidak direncanakan sih mau masuk sekolah kemana gitu. Aku tim yang malah bilang ke orang tua setelah lulus masuk sekolah itu gitu, dan tidak dikasih karena gak galau, jadi gak tahu dikasih kemudahan malah karena gak galau gitu. Jadi karena udah tahu tujuan dia mau ke mau jadi guru BK, itu udah spesifik di awal kan mau jadi guru BK gitu. Jadi udah tahu nih arah karirnya kalau kuliah mau kemana gitu. Aku nanya ke BK dulu, itu cuman nanya kalau jurusan BK itu adanya di universitas mana aja, cuma nanya itu aja gitu, biar itu tadi menghindari banyak banget opsi jadi akhirnya galau. Itu tujuan aku sih sebenarnya kayak gitu. Tapi ada juga yang karena ngobrol sama banyak orang akhirnya dia jadi panceg sama pilihannya. Nah, kalau aku tipe yang mencari tahu, panceg dulu terus nyari tahu gitu. Jadi tidak tergoyahkan dengan apa-apa gitu. Ya style orang dalam pemilihan karir itu pasti beda-beda sih. Ya, yang pasti kita kayaknya harus tahu dulu kita mau jadi apa, baru menentukan jurusan kemana gitu nggak sih? Mau jadi apa Mau ya? jadi apa harus dulu? spesifik ya. Jadi kalau misalnya kamu karirnya pengen jadi guru nih, itu masih umum. Iya. Kamu pengen jadi dokter, itu masih umum. Tapi kalau misalnya kamu pengen jadi guru BK, pengen jadi guru PS, pengen jadi dokter gigi, dokter kulit, nah itu udah spesifik. Ada spesifik. Udah jadi mau jurusan iya. apa gitu ya. Jadi dalam menentukan jurusan juga kayaknya aku mau jadi dokter, ya masuklah jurusan kedokteran berarti. Atau misalkan aku mau jadi arsitek, ya berarti ngambillah jurusan arsitektur gitu. Bukan berarti kita milih jurusan dulu terus baru mau jadi apa, ya benar. Ya. Jadi kita mau jadi apa dulu baru menentukan kita mau kemana arahnya ya gitu. Jadi emang tujuan dari perencanaan karir ini, atau kenapa sih kamu, singkatnya deh, kenapa kamu harus punya cita-cita? Nah, biar kamu punya tujuan. Misalnya kalau misalnya ditanya lagi, Bu, tapi kan aku masih SMP, tujuan aku tuh pasti berubah-ubah. Gak apa-apa, balik lagi. Karena perencanaan karir itu harus kamu review. Setiap tahunnya tuh kamu harus review gitu. Nah, sebagai orang tua harus gimana? Harus tanya sama anaknya kayak perencanaan karir itu kayak gimana. Jangan sampai dia pasrah-pasrah aja ketika orang tua tuh ya anak saya tuh nurut. Nah, itu tuh adalah bagus gitu. Nah, sebenarnya dari perkembangan karirnya itu sebenarnya tidak bagus sebenarnya ya, karena si anak tidak mempunyai kemampuan untuk memilih keputusannya sendiri gitu, terkecuali kalau diarahkan dan itu adalah keputusan anaknya. Nah, itu jauh lebih bagus gitu. Berarti peran orang tua juga amat sangat penting ya kan, karena aku tuh tipe anak yang nurut-nurut aja ke orang tua gitu. Jadi dan orang tua juga nurut sebenarnya, anaknya pengen apa gitu, pengen ngikut aja gitu, ngikutin maunya anak. Tapi ada juga orang tua yang memang nggak ngedikte, cuman kayak menyarankan, dan si anak tuh harus banget menyarankan tapi cenderung maksa dan harus gitu, kayak itu gimana tuh? Harus gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari perkembangan karirnya itu kurang bagus, balik lagi, karena tujuan dari perencanaan karir adalah bagaimana cara kamu untuk memutuskan, menyusun dan memutuskan gitu akhirnya pilihannya mau kemana. Nah, ke situ sih. Jadi balik lagi ke gaya komunikasi dari orang tua dan anak. Sebenarnya ke situ sih ya. Tujuannya kan keputusan karir, tapi diambilnya oleh siapa dulu nih gitu. Soalnya kalau misalnya diambil semuanya sama orang tua, akhirnya mungkin dia tidak punya kemandirian untuk memutuskan pilihan karir selanjutnya. Bahkan kayaknya banyak banget kegalauan yang akhirnya tuh kayak terpaksa di jurusan itu, ya nggak sih? Terpaksa atau akhirnya tuh menyesal mengambil jurusan itu karena memang bukan keinginan kita gitu. Nah, makanya kalau pilihan karir itu dibuatnya sebelumnya, bukan setelahnya gitu. Jadi mumpung sobat muda budi yang masih sekolah gitu, boleh direncanakan dari sekarang gitu. Ya minimal kamu tahu deh kamu cita-citanya mau jadi apa gitu. Meskipun cita-citanya misalkan banyak berubah, misalkan aku mau jadi A, B, C, D. Jadi ada opsi, kalau mau jadi A harus jurusan apa, B harus apa, ini harus apa. Nanti yang diambil tuh yang mana gitu. Nanti kalau ke SMA harus IPA dan IPS atau SMA, SMK, MA gitu kan. Itu juga banyak kan pilihannya. Banyak banget. Jadi kegalauan mungkin bukan hanya ketika kuliah gitu ya, tapi ketika mengambil jurusan dari awal, SMA juga bisa mengalami kegalauan. Nah, menurut Bu Pani, mungkin teman-teman sobat muda budi ada yang nggak tahu ya perbedaan SMA, SMK dan MA yang Bu Fani tahu deh gitu. Oke. Kalau SMA itu kayaknya lebih ke
materi gitu, belajarnya tuh belajar ya belajar gitu. Nah kalau SMK tuh lebih ke perkembangan skill. Kalau MA itu ada pelajaran tambahan mungkin kayak fikih, Fikih, kayak tauhid ya yang dipegangnya sama Depag. Ya kalau boarding itu kepesantrenannya mungkin lebih banyak gitu nggak sih? Iya, iya benar-benar sih. Jadi kalau SMA mah sebenarnya gak beda jauh sama SMP sih. Cuman kamu lebih spesifiknya kamu ngambil jurusan apa, IPA, IPS atau bahasa. Di IPA itu ya pasti banyaknya pelajaran tentang IPA, kimia, biologi gitu ya kan pasti akan dapat. Kalau misalnya di IPS ya berarti geografi, sosiologi, sejarah, ekonomi gitu ya. Pasti akan dapat gitu. Di bahasa juga ada bahasa Arab, bahasa banyak lah pokoknya pilihannya gitu, tapi kurang lebih pelajarannya sama kayak di SMP. Kalau misalnya di SMK bener banget itu dikembanginnya tuh skillnya. Makanya kalau misalnya di SMK itu adalah anak-anak yang siap bekerja gitu. Ya emang dikasih keterampilan dia buat siap bekerja setelah itu. Sementara kalau di SMA itu emang goalsnya, tujuan selanjutnya adalah kuliah gitu. Kalau SMK Banyak tujuan praktek berarti ya? banyak praktek dan akhirnya goalsnya adalah kerja, tapi tidak menutup kemungkinan yang di SMK itu ada yang mau masuk kuliah juga gitu ya. Nggak apa-apa kalau mau kamu masuk kuliah ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kamu nggak masuk kuliah juga kamu udah dikasih keterampilan. Nah kalau MA itu sama juga sebenarnya kayak SMA, cuman emang ada tambahan pelajaran agama. Nah ada juga MAK. Jadi dia MA kan, kalau MA itu setara sama SMA tuh ya sama kan, sama cuman ada pelajaran agamanya doang. Nah kalau MAK itu sama kayak SMK, jadi Kejuruan. MA tapi MAK ya, Madrasah Aliyah Kejuruan gitu maksudnya. Tapi dia SMK-nya gitu. Itu di bawah kan, SMA sama SMK tuh di bawah Kementerian Pendidikan. Kalau misalnya MA sama MAK ini di bawah Departemen Agama gitu ya. Jadi di bawah Depag gitu. Mereka bedanya itu doang sih. Terus kalau misalnya ada sekolah negeri atau sekolah yang dipegang sama pemerintah, ada juga sekolah swasta. Kalau dari jenisnya ya ada negeri, ada swasta. Terus ada yang boarding, ada yang sekolah, ada yang gitu full kan day, terus ada yang ya biasa gitu. Biasa aja. Yang biasa aja, ada macam-macam sih. Sekarang berarti makin banyak banget ya opsi sekolah tuh. Aku dulu tuh cuman kayak ya udah negeri sekolah aja. Ya, sekolah tuh negeri, swasta, ya. SMA, SMK udah selesai. Boarding tuh nggak tahu ya, boarding tuh paling ya pesantren gitu. Taunya full day. Full day tuh dulu tuh nggak tahu Nggak gitu. tahu ya, ada yang ya full pulang waktu SMA jam 4, tapi ya itu tuh sekolah bukan Ya, sekolah, berarti full day ya. Jadi makanya perlu banget perencanaan karir dari sekarang, karena pilihannya semakin meluas dan semakin banyak gitu kesempatan kamu buat berkembang gitu di sana tentang pemilihan karir ini gitu. Dan mau sekolah dimanapun sebenarnya bukan sekolahnya yang harus bagus, tapi kamunya yang harus berkembang. Kalau dulu tuh aku pernah dikasih apa ya, quote motivasi gitu dari kakak kelas, karena memang dulu aku nggak mau banget tuh masuk SMA situ. Cuman quote-nya bagus banget. Bukan dari mana kamu berasal, tapi bagaimana kamu menjadi. Jadi mau dari manapun asal kamu, yang dilihat adalah bagaimana kamu menjadi setelah keluar dari sekolah itu. Bener banget. Sama juga sih gitu, aku juga keluaran sekolah yang favorit lah ya di Cianjurnya. Tapi kalau aku tidak berjuang ya nggak akan juga jadi aku yang sekarang gitu. Iya betul. Nah, balik lagi ke usaha sendiri ya, karena memang usaha kita yang butuh banget ya apa ya, yang akan membantu kita tuh adalah usaha diri sendiri gitu. Pertolongan dari diri sendiri, pertolongan Allah sama doa orang tua. Diri kita sendirinya itu dengan tadi balik lagi ke perencanaan karir gitu. Kamu kalau misalnya mau masuk ke SMA negeri, apa aja persyaratannya gitu. Nah kalau misalnya persyaratan ke negeri, sebenarnya kalau administrasi mah sama sih ya, kayak akte kelahiran, kartu keluarga. Terus nah ini karena sekarang zonasi, makanya pakai kartu keluarga tuh bener-bener dilihat banget gitu ya jaraknya gitu. Tapi nggak hanya zonasi aja, sebenarnya ada beberapa pilihan juga gitu buat masuk SMA atau SMK negeri. Itu ada yang prestasi akademik, prestasi non akademik. Prestasi akademik itu maksudnya prestasi nilai rapot atau juga lomba gitu. Kalau lomba itu akademik juga sih, maksudnya ada prestasi nilai rapot sama prestasi kejuaraan itulah ya. Ada dua. Jadi si nilai rapot ini dilihatnya dari nilai rapot kamu ya. Kalau kamu masuk pakai nilai rapot berarti dari SMP-nya harus dijaga nilai-nilainya harus bagus gitu. Emang itu mah mutlak harus gitu bagus. Kamu kalau bisa nilai kamu dari kelas 7 90 deh gitu ya.
Yang selanjutnya ada prestasi kejuaraan. Kalau kejuaraan ini ada yang lombanya berupa akademik kayak olimpiade, OSNL yang kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau misalnya ada juga yang prestasi ekstrakurikuler, makanya kamu harus tahu kamu tuh hobinya di mana. Nah, betul, karena betul. ekstrakurikuler juga itu membantu Mengembangkan. banget, membantu ke pemilihan karir kamu sebenarnya di Iya. situ juga. Terus ada juga yang masalah zonasi ini. So, makanya di kartu keluarga ini kamu harus memastikan kamu tinggalnya tuh sudah berapa lama dan lain sebagainya. Pokoknya dicek dari sekarang. Kalau misalnya mau ada kesalahan nama kamu atau apapun atau ganti kartu keluarga gimana maksudnya tuh ada yang salah gitu kemarin terus mau dibenerin gitu kartu Iya. keluarganya Yang di kartu keluarganya rumahnya masih di mana di A terus terus pindah ke B. ternyata Nah, belum diurusin itu kartu harus keluarganya harus segera kali ya diurusin. itu harus diurusinnya 1 tahun Sebelum. sebelumnya. Jadi minimal tuh 1 tahun dia udah menetap di situ. Terus juga sebenarnya itu aja sih nilai rapot, terus juga dan lain-lainnya sama aja kayak tadi apa sih kartu keluarga, KTP orang tua, Betul. akte KTP orang tua, kartu keluarga, nilai rapot. Itu sih sebenarnya yang paling harus dibutuhkan disiapkan banget. gitu ya. Heeh. Kalau Sama, sekarang itu sama mungkin kalau prestasi sertifikat gitu. Kalau sekarang ada nggak sih jalur masuk sekolah lewat testing kan kalau dulu tuh testing ya kalau ke negeri sekarang gimana? Kalau ke negeri tuh nggak ada testing ya itu tadi jalurnya karena kan jalurnya. mereka udah serentak gitu. Itu Sama khusus buat yang di semua. SMA sama SMK ya, Negeri MA sama ya negeri sama swasta juga kalau yang bergabung di satu jaringan gitu. Gimana ya? Bingung lah penjelasannya nanti harus khusus ya ini mah gitu. Tapi apa namanya SMA, SMK, MA, MAK itu kurang lebih sama gitu. Nah kalau testing itu emang ada di beberapa sekolah kayak boarding, iya kalau boarding jelas ya karena itu beberapa sekolah boarding kayak kamu ada tes wawancara, juga ada tes TPA namanya, tes potensi akademik, terus tes hafalan. Ngaji dan lain sebagainya itu kalau ke boarding lebih ke situ tesnya. Terus juga kalau misalnya negeri ada yang testing atau enggak, setahu aku negeri itu Man IC itu testing. Terus juga MH Tamrin itu testing juga. Tapi secara umum itu tadi dengan beberapa jalur pilihan tadi ada yang rapot nilai prestasi. Itu tuh pasti membantu ke si testing itu jadi nilai tambahan mungkin ya gitu. Oke, gimana sobat muda-mudi penjelasan mengenai karir kita berdua sampai di sini pada akhirnya ya, mulai dari cerita karir kita berdua, kemudian bagaimana cara menentukan karir, ya balik lagi ke diri sendiri, minat bakat teman-teman semua sobat muda-mudi harus dicari potensinya dari sekarang gitu. Tanya expert gitu ya, boleh tanya kalau di sekolah boleh tanya ke guru BK, boleh banyak sharing deh sama alumni mungkin betul. banyak sharing juga sama orang tua gitu. Jadi biar ketika pada waktunya kamu harus menentukan pilihan karir itu juga udah nggak galau lagi karena udah galau lagi ya, udah terlewati tuh terlewati. sebelum pelaksanaannya kamu udah melaksanakan kegalauan itu udah melaksanakan udah galau duluan gitu. Ya gitu. So jadi kita udah ngobrol kesana kemari gitu ya di episode kali ini. Seru banget sih. Pasti ya mudah-mudahan teman-teman juga seru ya. So buat teman-teman yang mau ngasih ide tentang pembahasan selanjutnya apa, boleh banget ditulis di kolom komentar. So jangan lupa juga like video ini sama subscribe dan sebarkan ke semua teman-teman yang lain biar bisa ketemu sama kita di podcast Cendekia Muda-Mudi Cendekia Podcast. Muda-Mudi Cendekia Podcast. Oke, sampai di sini berarti ya pertemuan kita. Terima kasih sudah menonton, sudah membersamai kita selama dari awal sampai sekarang. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.